Kitab Yohanes pasal 4, judulnya penyembahan yang berkenan. Penyembahan yang berkenan. Kita lihat di dalam kitab Yohanes pasal yang keempat. Anda yang cinta firman Tuhan sudah sangat familiar dengan cerita ini tentang percakapan dengan perempuan Samaria. Perempuan Samaria yang bertemu dengan Tuhan Yesus, dan ada pembicaraan, ada tanya jawab, ada dialog antara sang perempuan Samaria ini dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sengaja ke Samaria. Dia melintasi Samaria karena ada agenda surga untuk dia bertemu dengan perempuan Samaria ini dan memulihkan perempuan ini dalam pertemuan dengan Tuhan Yesus. Dan satu bagian dari dialog tentang penyembahan antara Tuhan Yesus dan perempuan Samaria di ayat yang ke-21 sampai 24. Ayat 21 sampai 24 saya bacakan ya. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Dialog Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria ini benar-benar begitu dalam, begitu berarti sekali, yang membuat perempuan Samaria ini paham dan mengerti tentang konsep penyembahan itu sendiri. Kalau kita lihat di ayat yang ke-21, kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, bahwa saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." Jadi Tuhan Yesus sedang menyatakan bahwa penyembahan yang berkenan kepada Allah bukan berbicara tentang tempat. Lokasi penyembahan bukanlah syarat seseorang diterima penyembahannya oleh Allah. Penyembahan yang berkenan juga bukanlah tentang sesuatu yang dikerjakan secara rutinitas, melainkan berkaitan dengan si penyembahnya. Jadi ada dua hal yang dikemukakan oleh Tuhan Yesus di ayat yang ke-21 ini, bahwa penyembahan itu bukan berbicara tentang tempat, bukan di gunung sana, bukan di gunung situ, bukan di rumah ini, bukan di rumah itu, tetapi lokasi penyembahan bukanlah syarat seseorang diterima penyembahannya oleh Allah, tetapi penyembahan itu berkenaan dengan sang penyembah itu sendiri. Mau dimanapun kita bisa menyembah Tuhan. Mau di gunung, mau di lembah, mau di rumah, mau dimanapun kita bisa menyembah Tuhan. Jadi sekali lagi bukan masalah lokasi. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa atau menyembah Tuhan bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." Karena Yerusalem sudah dikatakan kota Allah.
tempat orang berziarah dan menyembah. Tetapi ada sesuatu yang lebih dalam lagi dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa penyembahan itu bukan berkenaan dengan lokasi. Oh baik, kalau memang ada lokasi yang mumpuni untuk kita datang berdoa, untuk kita datang menyembah, silakan. Tetapi bukan itu utamanya. Apa gunanya kita memiliki tempat penyembahan yang wah, tetapi sang penyembah tidak melakukan penyembahan secara benar, secara tulus ikhlas di hadapan Tuhan, juga tidak ada artinya, saudaraku yang kekasih. Puji Tuhan kalau kita punya tempat penyembahan yang indah, atau puji Tuhan kalau kita punya kesempatan ke Yerusalem untuk boleh menyembah Tuhan di sana. Terima kasih untuk itu semua. Jadi bukan masalah tempat, tapi masalah keberadaan diri sang penyembah itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sekali lagi saya sebutkan bahwa penyembahan yang berkenan juga bukanlah tentang sesuatu yang dikerjakan secara rutinitas. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya liturgi, sesuatu yang sifatnya upacara agamawi. Bukan itu. Tetapi lebih daripada itu. Bukan berkenaan dengan ritual daripada menyembah itu. Karena banyak kepercayaan yang kemudian terjebak, bahkan juga kekristenan banyak terjebak pada ritual agamawi dalam menyembah. Awalnya mungkin mereka mulai dengan sesuatu yang benar, menyembah dari hati, tapi kemudian lambat laun, abad demi abad berlangsung dengan kehidupan yang semakin mungkin nyaman dan lain sebagainya, membuat penyembahan itu kemudian tidak lagi menjadi sesuatu yang berkenaan dengan hati sang penyembah, tetapi sudah dilembagakan, sudah dijadikan satu ritual agamawi, satu upacara agama yang harus dilakukan, yang kemudian kehilangan makna yang hakiki daripada penyembahan itu sendiri. Tetapi Tuhan Yesus di akhir zaman ini sedang mengembalikan satu kehidupan penyembahan. Jadi bukan secara rutinitas, melainkan berkaitan dengan sang si penyembah, berkenan dengan si penyembahnya. Dalam dialog Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria, Tuhan sedang berkonfrontasi dengan diri perempuan itu, bahwa kamulah penyembah. Tidak ditentukan di gunung mana, di tempat mana, tetapi dimanapun, asal engkau sebagai seorang yang menyadari diri untuk menyembah Tuhan, Anda bisa menyembah dimanapun dan kapanpun, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Ciri penyembahan yang berkenan kepada Allah, bila penyembahnya memiliki, jadi berkenan dengan sang penyembah. Pembelajaran sore hari ini ada 3 ciri dari penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dilihat dari orang yang menyembah, dilihat dari pribadi yang menyembah, dilihat dari sisi sang penyembah itu sendiri. Karena itu yang penting dan ditekankan di dalam dialog antara Tuhan Yesus dan perempuan Samaria. Yang pertama, ciri penyembahan yang berkenan kepada Allah, bila penyembahnya memiliki yang pertama, pengenalan akan Allah. Ya iyalah, kita harus mengenal tentunya Allah yang kita sembah. Karena di ayat yang ke-22 dituliskan, perempuan Samaria, kata Tuhan Yesus, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yesus sedang menyatakan kepada perempuan ini, karena dia orang Samaria, dia bukan orang Yahudi, sehingga Yesus katakan, kamu menyembah sesuatu yang tidak kamu kenal, tetapi kami menyembah yang kami kenal, karena kami keturunan Yahudi, dan keselamatan dalam kitab suci dikatakan datang dari bangsa Yahudi. Jadi Yesus sedang menyatakan bahwa pengenalan akan pribadi yang kita sembah itu hal yang sangat penting.
Jadi pengenalan akan pribadi Tuhan itu sendiri sangat penting. Makanya kekristenan sudah disebutkan bukan sekedar agama. Kalau agama nanti akan terjerat pada liturgi, pada upacara agama, pada ritual-ritual yang tidak membawa makna yang dalam. Tetapi kekristenan adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Relationship, hubungan pribadi, pengenalan akan Allah yang akan terus bertumbuh hari lepas hari. Makanya kekristenan bukan usaha manusia untuk mencari Allah. Kalau agama-agama lain kan usaha manusia untuk mencari Allah, sehingga harus melakukan ini, melakukan itu, melakukan amal dan lain sebagainya untuk mendapatkan Tuhan. Tetapi kekristenan, Tuhan yang datang ke dunia menjadi manusia untuk menemukan Anda dan saya. Itu indahnya kekristenan, itu indahnya satu hubungan. Karena sebaik-baiknya manusia untuk mencari Tuhan pasti akan mentok di satu titik, akan jenuh di satu titik. Tetapi kalau Tuhan datang menyatakan dirinya untuk kita boleh mengenal Dia, Dia membuka diri selebar-lebarnya untuk kita kenal. Di dalam anaknya Yesus Kristus Tuhan, kita bisa mengenal Dia secara pribadi. Jadi poin yang pertama dikatakan pengenalan akan Allah. Seseorang akan menyembah Allah dengan kesungguhan dan hormat jika orang tersebut mengenal Allah yang disembahnya dengan benar. Ada hubungan personal, ada hubungan cinta kasih yang tulus kepada Tuhan bila kita mengenal Dia. Seseorang akan penyembahannya tidak akan bermakna, tidak akan dalam kalau dia tidak mengenal Tuhannya. Kalau hubungan dengan Tuhan hanya hubungan transaksional, hanya hubungan, kalau tadi saya sharing firman ibadah pagi, hanya sebagai orang upahan, hanya untuk mendapatkan sesuatu, hanya untuk memperoleh sesuatu dari Dia, maka kita menyembah. Kita harus masuk lebih dalam. Mungkin awal mula kekristenan kita seperti itu, tapi kita harus bertumbuh bahwa kita menyembah Dia bukan karena apa yang dapat Tuhan berikan kepada kita. Dia sudah berikan semuanya, bahkan nyawanya sudah diberikan kepada kita. Dasar daripada kita menyembah Dia karena kita mau mengasihi Dia, karena kasih-Nya yang begitu full di dalam keberadaan manusia batinnya kita. Mau tidak mau itu akan keluar sebagai satu worship, satu penyembahan kepada Tuhan. Kasih yang melimpah di dalam kehidupan kita, tangki kasih yang full dengan kasih Tuhan, itu akan meluap keluar, dan itu akan menjadi satu penyembahan yang wangi di hadapan Tuhan, yaitu melalui perbuatan kita, melalui cara hidup kita. Ada wangi-wangian yang naik di hadapan Tuhan yang boleh menjamah banyak orang. Itulah penyembahan. Ini sesungguhnya jadi lebih daripada satu lagu yang dinyanyikan, lebih daripada satu sajak, syair atau puisi yang indah yang dinyatakan kepada Tuhan. Oh, itu baik kalau kita mampu mengekspresikan seperti itu. Banyak juga orang yang terjamah dengan puji-pujian hari-hari yang begitu luar biasa. Tetapi lebih daripada itu, kita melangkah bahwa penyembahan itu juga adalah kehidupan hari lepas hari kita karena mengenal Tuhan, karena kita dipenuhi oleh Tuhan, sehingga kita semakin berkurang-kurang, Yesus semakin bertambah-tambah, dan outputnya apa yang kita lakukan itu adalah satu worship, satu penyembahan kepada Tuhan. Jadi saat kita boleh bersosialisasi, kita boleh bertemu dengan orang,
menyatakan kasih Tuhan, orang itu akan terjamah dan pasti akan ada ucapan syukur yang keluar dari hatinya. Dia juga boleh mengagungkan dan menyembah Tuhan. Jadi sebagai penyembah, mari kita terus mau rindu mengenal Tuhan. Pengenalan akan Allah. Poin yang pertama, sampai sejauh mana pengenalan kita akan Tuhan. Teruslah bertumbuh ke arah Kristus, karena tidak akan sempurna mungkin pengenalan kita sampai kita datang kepada Dia, sampai kita bertemu dengan Dia, mengenal dalam pergaulan yang luar biasa, sampai kemudian kita bersatu dengan Dia dalam kekekalan. Kalau di Perjanjian Lama ada namanya Henok ya. Henok dia bergaul dengan Tuhan, dia memiliki hubungan dengan Tuhan, dan Alkitab mengatakan kemudian Henok tidak ada lagi karena dia sudah diangkat oleh Tuhan dalam pergaulan yang luar biasa, mesra intim karib dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi pengenalan akan Allah itu poin yang pertama, saudaraku. Poin yang kedua, dalam Yohanes 4 ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Ini luar biasa. Yesus mengatakan tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Pastikan waktu itu sudah tiba sekarang bagi engkau dan saya, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Bukan dalam bahasa roh ya, tapi dalam roh. Mengekspresikan dalam bahasa roh silakan. Tapi yang dimaksudkan di sini dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Dijelaskan lebih lanjut, hidup benar akan terjadi karena Yesus yang sudah membenarkannya. Ini merupakan hal utama dan mendasar agar seseorang menjadi penyembah yang berkenan kepada Allah. Kita harus memiliki kesadaran bahwa kita dibenarkan bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena Yesus sendiri. Kita semua sudah tahu korbannya di Kalvari itu yang membenarkan kita, darahnya yang tercurah itu yang menguduskan kita. Ini merupakan hal utama dan mendasar agar seseorang menjadi penyembah yang berkenan kepada Allah. Sehingga dituliskan pembenaran atau kebenaran yang dilakukan Allah terhadap orang tersebut, Anda dan saya, akan nampak dalam sikap dan cara hidupnya setiap hari. Jadi poin yang kedua, hidup yang benar. Karena penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Roh itu berbicara sesuatu yang ada di dalam kita. Batin kita, sesuatu yang manunggal di dalam kita. Dia ada di dalam kita. Dan karena dia ada di dalam kita, dia semakin besar, dia semakin menguasai kehidupan kita. Outputnya saya katakan kebenaran yang dilakukan. Sehingga ada dua mata uang, dua sisi mata uang, ibarat kata ya, kalau bisa saya katakan, maaf kalau mungkin salah, tapi tidak bisa dipisahkan kalau kita menjadi penyembah yang benar di dalam roh, satu hubungan yang dalam dengan Tuhan, dan kemudian outputnya kebenaran yang kita lakukan. Dari dalam terpancar keluar. Jadi seperti salib vertikal antara kita dengan Tuhan, kedalaman, intimasi, penyembahan dari dalam batin kita, roh kita, dan terus menerus ada ukupan mezbah yang menyala di manusia, roh kita.
yang akan kemudian tersalurkan keluar melewati jiwa kita, yaitu pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, itu juga dikuduskan, itu juga diselaraskan dengan sesuatu yang ada dalam roh kita, dan kemudian termanifestasi dalam perbuatan kebenaran hari ke hari. Itulah penyembahan yang sesungguhnya yang dituliskan bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab dituliskan di sana Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Dari dalam, bahkan dalam formula penyembahan gereja karismatik Anda dan saya, kita kan juga banyak memakai lagu-lagu, itu juga sarana penyembahan. Begitu indah kalau dimulai dari hati. Satu alunan pujian yang dinaikkan dari dalam hati, yang sudah dibenarkan, yang sudah memahami akan karya Yesus yang luar biasa, kehidupan yang tulus, ikhlas, yang kudus, kemudian termanifestasikan lewat nada-nada pujian yang diperkatakan dengan mulut kita. Oh, itu menjadi sesuatu yang bukan hanya memberkati sorga, adoration kepada Dia, tetapi juga menjadi sesuatu yang memberkati umat Allah, memberkati sesama kita yang mendengarkan pujian itu. Saya mendengarkan kesaksian banyak yang kemudian menerima Yesus hanya karena dengar pujian. Banyak sekali kalau saya lihat di YouTube, mereka bersaksi, mereka senang lagu, mereka sengaja putar playlist ya di YouTube itu, dan kemudian ada acak lagu barat. Tapi kemudian ada terselip satu lagu, Lord I give you my heart. Dia dengar lagu ini kok berbeda dari lagu-lagu yang lain. Kemudian dia penasaran, dia dengar lagi. Itu benih awal. Untuk kemudian dia cari tahu, ini lagu rohani rupanya, bercerita tentang kasih Tuhan. Dan kemudian dia terus menggali, dan akhirnya bertemu dengan kebenaran, diselamatkan. Ada banyak kesaksian-kesaksian seperti itu. Karena lewat pujian kita juga, karena juga firman Tuhan katakan Allah bersemayam, duduk di atas puji-pujian umatnya. Pujian yang bagaimana? Pujian yang bukan sembarangan, tapi pujian yang lahir dari hati, yang kemudian menjadi gemah kasih kepada banyak orang. Apapun itu bentuk pujiannya, karena tercipta dari kasih kepada Tuhan. Terima kasih kalau puji-pujian, adoration, pengagungan kepada Tuhan. Tapi juga puji-pujian yang berkenan dengan perasaan kita, itu tidak apa-apa. Allah juga peduli dengan perasaan kita kok. Kadang-kadang orang yang menyatakan tentang penyembahan selalu a priori dengan lagu-lagu yang dikatakan lagu baper, lagu yang berkenan dengan perasaan. Mereka mau lagu-lagu yang adoration, hanya pengagungan, hanya untuk Tuhan saja. Itu baik. Tapi juga Tuhan peduli dengan perasaan Anda dan saya. Dia mau juga memulihkan perasaan Anda dan saya, emosi Anda dan saya. Sehingga lagu pujian tentang keberadaan kita sebagai manusia yang memiliki perasaan juga tidak apa-apa saya kira. Itu indah adanya di hadapan Tuhan, memulihkan setiap kita untuk kita boleh menjadi penyembah yang benar. Karena Dia Allah yang bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Dan itu biar kita sebagai gereja, pemuji penyembah, kita mau terus lebih lagi mengagungkan Tuhan dengan pujian penyembahan. Ada satu cerita yang saya dengar dari Pak William tahun itu, dia menyatakan bahwa adoration, pengagungan kepada Tuhan itu bahkan membuat Ratu Victoria pada masa dia memerintah di Inggris Raya, kemudian lagu Handel, lagu Great Hallelujah, 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 itu lagu segala abad ya, Great Hallelujah, dinyanyikan di auditorium di kerajaan Inggris dengan musik yang luar biasa, paduan suara yang menggema,
mengagungkan Raja surga, Raja atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan, Sang Ratu yang adalah penguasa tertinggi. Dan pada masa itu Inggris akan masuk dalam masa keemasan, kejayaannya, menaklukkan banyak wilayah-wilayah di seluruh dunia. Waktu lagu itu dialunkan dan ada hadirat Allah yang luar biasa, Sang Ratu Victoria ini dia berlutut, dia menyembah dengan posisi tubuhnya. Kemudian ditanya, kenapa Ratu berlaku seperti itu? Bukankah engkau Ratu yang mulia, yang menguasai mungkin 3/4 dunia, separuh dunia? Karena kejayaan Inggris pada masa itu. Dia katakan, karena ada seorang raja yang lebih dari dia yang hadir waktu Great Hallelujah itu dikumandangkan dengan gema yang luar biasa. Artinya tidak heran masa pemerintahan daripada Ratu Victoria itu Inggris mencapai masa keemasannya dan begitu luar biasa. Sana banyak hal-hal yang dahsyat terjadi. Saudaraku, mari kita menjadi penyembah-penyembah yang boleh menyembah Tuhan, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kita mau terus ada di sana, kita mau terus menjadi bagian dari orang-orang yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Poin yang ketiga, yang terakhir daripada ciri penyembah yang berkenan kepada Allah, ditilik dari penyembahnya. Yang pertama tentu penyembahnya mengenal akan Allah, yang kedua penyembahnya hidup yang benar, dan yang ketiga menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Rupanya tadi saya sudah memasuki ranah bagian yang ketiga ini. Saking semangatnya saudaraku, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dituliskan, seperti seorang anak yang dekat dengan bapaknya, demikian orang percaya yang memiliki keintiman dengan roh Allah. Orang yang demikian akan menyenangkan Allah saat dia menyembahnya. Demikian juga orang-orang yang bertindak dan berperilaku sesuai firman-Nya yang adalah kebenaran akan menjadi penyembah yang diterima dengan sukacita oleh Allah. Luar biasa saudaraku. Karena itu biar ini menjadi kerinduan kita bersama. Tuhan menemukan Anda dan saya menjadi penyembah-penyembah yang benar, mengenal Allah, hidup dengan benar, menyembah dalam roh dan kebenaran. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.